Shalom Sari dan Rani. Shalom Bu. Apa kabarnya? Baik-baik Bu. Siapa yang ibadah minggu kemarin? Ada yang ibadah? Kenapa kan nggak ibadah? Rani kenapa nggak ibadah? Karena ada hujan. Ajarku berdiam Setahu ibu hujan malam. Di kampung Bu, ibu saya. Kampung. Iya. saat ku Sari kenapa nggak ibadah? Kenapa malas? Ya kalau ke gereja nggak dengar hadiah terus habis. bersana Emang kalau ke gereja harus sempurna kita dari ke gereja? Ya juga seperti itu. Nah, terus ku lagi Tapi kok pelan-pelan itu. bersekutu mampu pelan. Berarti Sari nggak percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Percaya tapi tidak ibadah terus pelan. Kenapa bisa begitu? ku dan bahagia Rani, gereja Rani sama di rumah dekat apa jauh? Gereja Rani sama Sari sama? Beda. Sari gereja apa? KPI. KKBP. KBP. Nah, Rani sama Sari kan sudah pemuda kan, udah remaja. Kita ada ibadah namanya ibadah pemuda kan di gereja masing-masing mungkin ada kan ibadah namanya ibadah pemuda. Kalau di HKBP ibadah poso ya, Iya. ya kan? Kalau di tadi KPI. di KPI ibadah apa namanya? Ibadah remaja. Nah, Sari pernah ikut ibadah remaja? Enggak juga. Keren sekali ya. ajarku berdiam Kalau Rani sering ibadah puasa. Pernah nggak dengar kata penginjilan? Pernah dengar kata penginjilan? Diinjili? Gak pernah. Nggak pernah. Kalau Rani ajarku mendengar apa sudah diinjili? di hatimu Mendengar. Nah, menurut Tuhan Tuhan apa lagi penginjilan? Menyebarkan firman Tuhan dan menyebarkan kebenaran. Kalau Rani Sampai sama. sana kau menanti Nah, penginjilan itu sebenarnya selalu memberitakan seperti contohnya kayak Sari lah tadi kan jalan ibadah ya kan. Nah, kalau kita jalan ibadah kita tidak tahu ku dan bahagia jalan untuk menuju kebenaran Tuhan itu seperti apa. Nah, Sari pun ibadah aja jarang, ibadah saya juga jarang. Itu karena ada beberapa faktor kan. Yang pertama karena malas, cuma malas saja rasanya. kaku akan kebaikan Banyaknya apa aja? Malas satu, dan nafasku menceritakan kasihmu terus juga ajarku tapi enggak semua berdiam di gereja di hatimu di KPI sampai Sari berarti. Saya di KPI juga sama dari sama Sari. ya, tapi beda gereja. Beda tempatnya. Nah di sana sih Rani aktif juga ada remaja. Oke, di sini ibu mau menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya kita tuh tidak bisa untuk malas beribadah sama Tuhan, apalagi kalau misalnya emang sangat sulit untuk beribadah di hari Sabtu atau gabung sama kaum remaja, tapi sisihkan satu waktu yaitu hari Minggu. Apapun itu ceritanya, usahakan untuk datang beribadah sama Tuhan sekali seminggu. Toh juga Tuhan nggak minta tiap hari kalian ibadah kan? Betul tidak? Juga Tuhan tidak maksa kalian harus ibadah ya, enggak kan? Cuma kita juga harus sebagai manusia, sebagai ciptaannya Tuhan, kita juga harus Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan segala kebaikan yang Tuhan berikan setiap hari, setiap minggu. Tuhan segala yang kita. Nah,
jadi itu bilang tadi seperti Sari tadi kan ditanya kan kalau misalnya Sari tadi kalau dia kalau nyaman atau cari gereja yang dimana Sari nyaman, jangan sampai Sari juga ada. Bukan berarti Sari pindah gereja, bukan, cuman jangan sampai Sari bolong ibadah gitu. Nah di sini ibu membawa buku ini tidak menjadi teks atau tulisan, ini kosong, ini namanya buku tanpa kata. Nah di sini ada 5 warna. Nah warna itu warna hitam, warna merah, warna putih, dan warna hijau juga warna kuning. Nah kita mungkin Sari sama Rani pernah membuat kesalahan, betul? Contohnya kesalahan seperti apa? Kalau Sari yang pernah Sari buat melawan orang tua, kalau Rani sama apa? Selain itu, karena tidak mencuri. Mencuri apa? Jambu sama juga mencuri jambu. Enggak ada yang mengingatkan mencuri itu berdosa. Karena kita ini membangun dosa manusia, segala perbuatan manusia yang dilakukan melawan perintah Allah. Nah ini adalah dosa. Dosa itu warnanya hitam gelap. Seperti Sari tadi sama Rani mencuri sama melawan orang tua, itu juga disebut dosa. Nah dalam kitab ini Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pernah tidak orang Sari pas berbuat dosa ingat Tuhan? Ingat Tuhan, dia tadi berdosa. Kayak mana? Baru ingat Tuhan berdosa itu. Bertobatlah ya. Nah, selanjutnya itu ada warna merah, di mana merah itu melambangkan darah Yesus mati di kayu salib. Darah Yesus yang telah menebus semua dosa kita, yang warna hitam ini tadi. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dia berkorban demi kita, anak-anaknya yang berdosa ini. Dia menghapus dosa kita, dia mati di kayu salib. Nah, makanya ibu yang sama kalian berdua, setidaknya sekali seminggu datang beribadah. Sedangkan Tuhan Yesus aja, bukan dosanya aja, dia mau menebus dosa kita, menyucikan kita. Betul. Nah, kalian juga berdua harus rajin beribadah. Ya, sekali seminggu, hari Minggu pun menghargai Tuhan Yesus, bersyukur sama Tuhan. Nah, selanjutnya itu ada warna putih. Warna putih ini melambangkan pengudusan orang percaya. Kita sudah ditebus Tuhan Yesus, mengakui kesalahan kita. Nah, ini ada juga kita berkata di 1 Yohanes 1 ayat 7, yaitu tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita ditebus Tuhan, kita dikuduskan Tuhan, jadi kita harus juga datang kepada Tuhan, beribadah sama Tuhan. Nah, yang keempat itu warna hijau, di mana warna hijau ini melambangkan pertumbuhan iman orang percaya. Ibu mau bertanya sama Sari sama Rani, pernah tidak Rani atau Sari kan walaupun ibu sama kalian beda gereja, nah Sari pernah tidak beriman? Seperti dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya seperti ini, Sari pengen gimana ya? Sari beriman, Tuhan, aku pengen punya misalnya uang gitu kan, tapi
posisi Sari di sini sedang sekolah, masih sekolah. Nah itu udah suatu iman Sari beriman Tuhan, walaupun Sari nggak tahu duitnya itu dapat dari mana gitu. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu nanti dari Sari, ayo kerja yuk, ini loh ada nih ibu ini butuh pekerja. Nah disitulah Sari dapat, tapi Sari sudah beriman dulu, Sari sudah percaya bahwasannya apa yang Sari ucapkan itu bakalan terjadi walaupun tidak terlihat, tidak langsung nampak. Nah itu seperti misalnya juga kayak si Rani misalnya, orang tuanya sakit, cuma Rani beriman, Tuhan aku percaya mamaku pasti sembuh sama penyakitnya. Kita kan tidak tahu, walaupun kondisi Rani atau ekonomi Rani kurang stabil, kurang baik, tapi Rani tetap percaya bahwasanya Tuhan sanggup menolong orang tua Rani. Itu juga suatu iman, pertumbuhan iman, kita percaya sama Tuhan. Nah selanjutnya itu ada warna kuning ini warna emas, dimana melambangkan jaminan hidup yang kekal. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita mengakui dosa kita juga beriman sama Tuhan, kita tahu, maka kita juga akan mendapat yang namanya jaminan hidup yang kekal. Nah, Sari sama Rani percaya tidak bahwasannya kalau kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan tahu, pasti Tuhan tidak akan jalan. Percaya. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama Rani sama Sari. Pernah tidak Sari sama Rani berdoa waktu berdoanya atas ada masalah atau ada tekanan atau segala macam, terus tiba-tiba ada aja jalan Tuhan berdoa sama Sari sama Rani. Misalnya seperti apa? Orang tua dari kami yang bikin kita berdua itu dari mulai masuk Kalau Sari masalah masalah SPP waktu itu. SPP, kenapa SPP-nya? Pas mau ujian kan, udah ujian lah ya, terus SPP belum lunas. Jadi uang ada bantuan dari keluarga. Kalau dari abang juga, Dari abangnya Bapak. abangnya bapak, Sari. Nah itu kita tahu kan, walaupun di saat keadaan kita lagi terdesaknya, lagi sulitnya, Tuhan nggak membiarkan kita sendiri, Tuhan mau menolong kita. Jadi tugas Sari sama Rani yaitu sekarang harus beribadah sama Tuhan. Jangan kayak tadi dibilang, siapa yang ibadah hari Minggu, nggak ada yang ibadah. Padahal ibadah itu cuma makan waktu 2 jam, 2-3 jam, betul? Padahal kita ibadah pun cuma waktunya kerja, ya nggak sih? Nah, jadi harapkan kedepannya Sari sama Rani rajin-rajin ibadah, jangan main di bolong. Kalau bisa, usahakan tiap minggu sekali seminggu ibadah. Kalau misalnya Sari pun nggak, misalnya kayak ibu di tempatku kan nggak bisa pakai celana, jadi malas aku pakai rok ini. Nah, Sari bisa hubungi ibu ibadah di mana? Kayak si Rani kemarin kan pernah ibadah minta ibu kan. Kalau misalnya kayak masalah nggak ada uang persembahan, nggak ada apa, ya udah datang aja sama Tuhan. Kasih Tuhan bukakan jalan. Walaupun Sari nggak punya uang atau Rani nggak punya uang, ada aja nanti orang tolong kita. Yang dikasih Tuhan menolong kita tidak tahu rencana Tuhan kan. Jadi berharapkan untuk kedepannya Tuhan